apa mindset 3.000 aja. Jangan ya teman-teman, di sini diajarkan ya bagaimana kita tadi kita udah bilang ya, kita harus mimpi jangan dibawa tidur. Ya mimpi itu mimpi yang besar gitu. Ya walaupun gratis, justru gratis kita mimpi harus yang besar. Waktu kita punya mimpi yang baik ya, automatically kita goalnya arahnya juga jadi terarah dengan baik ya. Nah, kemudian teman-teman satu lagi di bisnis ini selain mindset penting satu lagi itu ini ya seperti yang apa namanya oh, kembali lagi ya mentalnya kudu 100% duplikasi. Wah, ini paling penting juga nih ya. Karena teman-teman ya, kadang-kadang waktu kita menjalankan bisnis ini ya itu juga saya pernah mengalami berasa bahwa wah supaya ini bisa dapatnya banyak ya langsung dia kadang-kadang saya melakukan nah, itu ya yang namanya canvassing. Canvassing itu bukan salah canvassing ya, tapi teman-teman gitu ya. Kadang-kadang ada acara dulu di kantor saya itu ada acara kayak basar. Wah, saya juga wah saya pikir nanti basar orangnya banyak ya. Wah, ini pasti nanti orang jadi tertarik ikut apa melihat bisnis ini atau melihat produk ini gitu. Aduh, teman-teman ya, saking banyaknya orang ya cuma lewat-lewat gitu aja. Kadang-kadang waktu itu juga sampai sempat saya pakai alat apa ya? Saya taruh di situ alat scanner ya di situ. Ya udah, ya scanner-scanner doang, tapi ya hasilnya nggak ada. Ya, teman-teman, apa yang sudah apa namanya yang diajarkan di ST ini di meeting-meeting itu selalu diingatkan ya atau mentor kita juga udah ngingetin ya karena apa? Karena mereka juga sudah melakukan sebelumnya. Dia juga udah belajar NDO juga sebelumnya. Jadi waktu si mentor itu kasih tahu kita udah ya. Jadi jangan jangan tidak mengikuti apa yang dia arahkan ya. Karena dia kasih tahu kamu jangan lakukan ini ya sebaiknya kamu ini aja ketemu orang ini one to one aja begini-begini ya udah ikutin aja just ikutin aja gitu ya teman-teman ya dan waktu kita juga apa ya waktu kita ketemu orang gitu ya jadi di sini kan ada kata-kata keep it simple. Ini sebenarnya ini adalah kata-kata yang berapa kali saya sebenarnya berusaha merenungi. Karena apa? Em, eh, karena saya ini termasuk orang yang dulu suka begini. Saya suka melihat kalau pakai bawa laptop itu, kalau ketemu orang bawa laptop atau bawa iPad ya, itu lebih gampang jelasinnya ya. Tapi sebenarnya begini, ini kan iya kalau kita punya iPad, tapi kalau di tim kita itu nggak bisa ada apa namanya biaya untuk punya iPad dan lain sebagainya, gitu ya. Ini bukan bukan nggak boleh pakai iPad ya teman-teman, tapi kita itu bersyukurnya di ST ya di ST itu dikasih tahu bahwa ini loh ya alat alat peperangan kamu itu cukup bawa bawa apa SD booklet ya apa namanya buku TS 90 dan sebagainya ya. Itu sudah success back-nya itu udah dikasih tahu isinya. Jadi em, apa yang sudah diduplikasikan dari sistem itu ya kita tinggal ikutin. Ya, jadi kadang-kadang ada nanti, aduh gimana ya gitu ya orang bilang, aduh aku kan nggak bisa tuh punya beli itu duit dari mana misalkan beli iPad misalkan. Ya, ya ini yang maksud saya bahwa duplikasi itu harus kita lakukan dengan simple yang bisa dikasih yang dicontoh sama di tim kita. Ya jangan jangan membuat orang jadi, waduh berarti kalau bisnis ini harus punya iPad ya atau harus punya laptop begitu. Ya, nah teman-teman di bisnis ini kita harus juga kenapa harus duplikasi? Karena apa? Terjadinya duplikasi kan bisnis kita ini bisnis jaringan. Jaringan itu ada karena duplikasi. Kalau duplikasi ini tidak terjadi, stabilitas daripada kekuatan daripada bisnis kita ini juga tidak settle. Ya, tidak settle, nggak kuat gitu loh. Jadi kalau kemarin tuh waktu beberapa kali saya lihat di SC Convention itu kenapa ya orang ini jaringan begitu banyak. Sekali lagi mereka semua ya benang merahnya tuh sama. Wah, ya satu ya duplikasi, duplikasi, duplikasi. Atau gini deh bahasa simpelnya edukasi, edukasi. Orang itu diajarin, diajarin. Jadi kita itu harus menjadi guru yang baik supaya orang yang kita di dalam jaringan kita juga menjadi guru yang baik. Ya, si ST founder kita juga kasih tahu, lu mau jadi bisnis ini bisa settle gitu ya. Ingat, berhasilnya di bisnis itu ya bukan hanya karena kita kepintaran seorang Helen Sinaga misalkan, tapi kecepatan kita duplikasi sebanyak-banyaknya. Ya, pada duplikasi ini tuh sering banget diomongin ya. Tapi giliran nanti kalau waktu menjalani itu udah lupa duplikasinya, memakai kekuatan sendiri. Ya, jadi si Mr. Renho bilang bahwa jauh lebih penting
pola pikir kita ini juga digandakan. Cara kita berpikir ini juga diajarin di tim kita. Makanya kenapa kita harus ikut NDO. Ya, seorang saya Helen Sinaga juga di usia sekarang, ya di usia bisnis saya yang juga cukup lama, saya tetap belajar lagi untuk ini tadi, duplikasi mindset, ya. Karena dia so simple aja, dia kasih tahu duplikasi. Dulu kemarin ya waktu di sesi yang leader yang di GPS ya, itu dia cerita lagi ya, satu sesi yang Mr. Renho itu ceritain lagi sama kita bahwa kekuatan di bisnis ini gitu ya, selain duplikasi, build depth, waduh ya, jangan bingung sama build depth ya, artinya kalau build depth itu kan sama juga duplikasi banyak ya, kita menduplikasi di jaringan kita sebanyak-banyak, yang diomongin itu lagi. Bayangin ya sampai kayak gini, iya ya, saya udah denger duplikasi ini udah sering banget. Tapi ya gitu loh. Balik lagi, suka lupa lagi ya. Suka lupa lagi. Makanya teman-teman kenapa orang tuh disuruh meeting tuh supaya kayak gini. Dengernya berkali-kali sampai supaya nyantol gitu ya. Nah, terus bagaimana sebenarnya caranya duplikasi? Semua dari diri kita. Semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Kadang-kadang gini, ya, kita merasa ini ya, kata-kata duplikasi dimulai dari diri sendiri. Apa yang kita lakukan, berbicara lebih keras daripada kata-kata. Wah ya, ini juga saya pelajari lagi, apa sih yang dimaksud ini gitu ya. Teman-teman pada waktu kita ketemu orang ya, makanya kenapa di kelas-kelas itu kita disuruh ikut itu supaya kita juga ada apa namanya, sistem belief atau tingkat kebeliefan kita itu terus-menerus numpuk, karena belief ya itu menjadikan kok kita menjadi lebih percaya diri. Ya, pada waktu kita ketemu orang misalkan, kita ada satu customer kita prospek ya, kita OPP dia mau pakai TS50, terus after dia pakai TS50 dia punya hasilnya, aduh kenapa ya saya misalkan ini beberapa hari kemarin, saya apa namanya, bisa sampai 3 bulan, atau saya nggak apa namanya, nggak mens 3 bulan. Aduh, ada lagi mens yang terus-terus, apa namanya, malah justru terus nggak berhenti-berhenti. Oh, kok saya masalah hormon dan pokoknya banyak komplainan daripada yang namanya dari customer. Nah, teman-teman kalau kita sendiri tidak, apa, settle diri kita sendiri, confident kita tidak, baik terhadap menjalankan bisnis ini, kita juga bisa keder loh. Apa sih sebenarnya gimana, apa namanya, supaya kita itu bisa kuat untuk, mental duplikasinya? Balik lagi, ya kudu ke meeting lagi, kudu denger ini. Nggak bisa kita kalau makin jauh dari yang namanya pertemuan atau lingkungan ini teman-teman, kayak kita itu juga jadi, apa, sudah mulai imannya udah mulai, apa, gundah gulana lagi teman-teman, ya. Nah, kemudian satu lagi poin yang kedua, apa yang kita lakukan, cara bisnis kita, ingat ya, udahlah ini namanya, bisnis nyontek. Jadi tidak perlu, apa namanya, terlalu ini bahasa saya itu terlalu kreatif terhadap menjalankan bisnis ini. Semua tinggal itu tadi, tinggal mencontoh apa yang sudah, sistem, SD ajarkan kepada kita. Ya, terus yang poin 3, kenapa sih harus menangkal persahabatan ya, supaya terhadap upline gini, upline itu pasti punya banyak tim, ya, atau punya banyak dia juga nanganin customer-nya dia ya, tim yang lain gitu loh. Kenapa kita harus, memenangkan persahabatan? Karena ya dengan kita terus, apa ya, bahasanya komunikasi dengan dia, alignment sama dia gitu ya, pasti dia juga punya apa sih, punya waktu untuk lebih memperhatikan kita ya, buat teman-teman saya sendiri bertahun-tahun ini saya tetap juga walaupun ya kadang-kadang upline saya yang, kadang-kadang saya juga berkomunikasi dengan upline yang di Singapura ya, walaupun dibalesnya lama ya teman-teman, saudara-saudara jangan terlalu baper ya. Buat saya yang penting saya sampaikan masalah saya, kalaupun tidak dibalas hari itu, saya yakin dia juga tetap menaruh hatinya kepada saya. Ya, 3 hari atau 5 hari berikutnya dia masih balas, dia jawabin saya gitu. Jadi teman-teman alignment dengan yang apa, upline kita itu penting. Karena biar bagaimanapun ya teman kita udah bersyukur bahwa dia itu orang yang selalu memikirkan kita. Saya ingat bagaimana saya di prospek, upline saya dulu itu sampai 5 tahunan ya, sampai blur tuh sampai sampai ngeh banget tuh. Karena dia nggak give up, berarti apa, dia tuh upline-upline kita tuh terlalu cinta sama kita ya, mesti bersyukur ya teman-teman ya, yang masih apa namanya, mari kita hari ini juga tetap bersyukur kepada upline-nya masing-masing ya. Oke,
Dan teman-teman semua orang sukses di dunia itu ada mentornya. Ini loh kata-kata yang sebenarnya saya kemarin ambil dari seseorang yang saya merasa, oh ya bener juga ya. Kita jangan terlalu sombong. Merasa mungkin di tempat pekerjaannya. Kayak saya dulu nih ya. Saya merasa, waduh 27 tahun tuh saya menangani customer-customer yang VVIP gitu. Yang merasa saya udah udah biasa bahasanya ngomongnya udah pinter. Jangan ya. Waktu kita ada di sini, jadilah orang yang humble. Jadilah orang yang mau belajar, jadilah orang yang mau mengapresiasi. Kadang-kadang karena kepintaran dia kita merasa bahwa nggak perlu upline. Teman-teman kita sukses ada mentornya. Mentor itu bukan bukan misalnya saya ambil tim saya namanya Loli gitu ya. Oke, Loli dia kerja di tempat yang baik. Terus kemudian dia merasa bahwa dia udah bisa lah, kayak kan biasa tuh ya, bahasa saya juga udah ngerti, gue udah ngerti. Jangan ya, biar bagaimanapun mari gitu ya, harus punya attitude yang baik. Ingat ya, itu beberapa pebisnis ya. Saya ingat banget. Apalagi ada salah satu si Tanto Yahya. Helmi Yahya mengatakan bahwa dia tuh bisa apa ya bisa mengagumi seorang Raffi Ahmad ya. Bukan masalah apa namanya dia bisa kaya dan sebagainya, bukan. Cuma satu yang dia omongin, karena dia punya attitude yang baik. Teman-teman, saya memilih untuk oke, saya memang belum sukses yang benar ya, tapi saya percaya bahwa di bisnis ini saya akan menuju kesuksesan yang saya mau. Yang saya pegang adalah integrity dan attitude saya. Ya, saya tetap menghargai yang namanya mentor. Mentor itu bisa dari meeting itu sendiri loh ya. Mentor itu bisa dari upline ya. Banyak mentor tuh mungkin dari sideline kita yang selalu setiap hari 8 jam 8 sampai jam 9 tuh benar-benar cerita sharingnya mereka ya. Wah, kayak tadi kemarin ya. Kemarin waktu sesinya Eli itu saya benar-benar belajar sekali lagi dari dia. Just do it-nya dia. Ya, belum lagi sharernya yang saya tahu persis ya orangnya seperti apa. Jadi saya belajar lagi. Bukan berarti saya sudah lama ini tidak belajar dengan orang yang baru. Terlalu sombong saya kalau sampai nggak mau begitu ya. Saya bersyukur banget ya. Nah, teman-teman, proses duplikasi itu ya, ini ada dua bagian di mana kita tuh bersyukur ya sistem. Saya ngomongnya yang poin B dulu. Sistem itu udah ada buat kita. Ya, mau jam berapa? Jam 8 sampai jam 9. Setiap pagi ada, yang malam juga ada, yang offline juga ada. Teman-teman, saya benar-benar mengajak teman-teman sekali lagi. Waktu saya ngomong ini saya juga ngasih tahu seorang Helen Sinaga juga, meeting itu penting ya. Datanglah ya. Sistem itu benar-benar udah menyiapkan semuanya. Ya, trainingnya ada ya. Kemudian dia success speech-nya juga sudah disiapkan. Kita tinggal beli, tinggal pakai gitu ya. Apa sih kadang-kadang kita merasa aduh itu aja udah nggak penting dah, gue juga pakai ini aja gitu, pakai yang dia kita jangan sekali lagi jangan terlalu kreatif. Duplikasi itu penting supaya karena kita ada di bisnis duplikasi supaya orang-orang itu sendiri harus melakukan di tim kita itu melakukan hal yang sama ya. Dan ini teman-teman ya, kita harus mensponsori banyak orang. Kenapa? Orang yang kita atau nggak usah ngomong sponsor kali bahasanya, kita bertemu dengan orang setiap hari harus punya saya ingat banget ya leader-leader selalu cerita bahwa setiap hari dia harus ketemu, misalkan dia targetkan setiap hari harus ketemu 3 atau 7 orang. Oke, misalkan kita nggak bisa dalam satu hari bisa 7 orang, at least 3 orang bisa kita ketemu. Mau lalui apa? Mau ketemu orang atau misalkan nggak ketemu, kita bisa lewat Zoom, kita bisa lewat WhatsApp gitu. Artinya kita berkomunikasi. Ingat tadi yang saya share kepada teman-teman bahwa bisnis ini ada bisnis komunikasi, bisnis people gitu ya teman-teman ya. Oke, bentar. Nah, ya saya percepat ya teman-teman. Terus kemudian NDO ini sekali lagi ya. NDO itu bagian daripada yang paling penting kita harus ada di bisnis ini. Dan at deleting ini 8 kebiasaan ini juga coba dari hari ke hari teman-teman ya. Semua ini sebenarnya ini jadi dasar banget waktu kita ngejalan bisnis ini. Satu ya, pakai produk, nggak mungkin jalan bisnis nggak pakai produk. Ya, poin 1, 2, 3 ini yang benar-benar nggak boleh lewat. Dari 8 poin ini paling tidak ya 1, 2, 3 ya 1, 2, 3, 4 pasti ada dong, kita jam 8, 9 udah dapat ya. Terus yang mungkin yang banyak yang kita masih harus belajar itu poin 8. Ya, poin 8 sama poin 5 ini yang sebenarnya jarang karena waktu yang lain-lainnya itu kayak seperti flow dari just flow gitu ya. Tapi kalau poin 8 sama yang 5 itu ada struggling tersendiri. Saya tahu bahwa beberapa leader ini suka baca buku ya. Kalau saya itu adalah orang yang susah sebenarnya baca buku, tapi saya
mengambil keputusan untuk belajar, untuk mencoba membuka buku lagi. Apalagi kita disarankan untuk buka buku John Maxwell ya. Teman-teman 8 ini at daily thing itu harus kita lakukan. Kemudian ini tadi yang saya bilang ya, waktu kita mau punya sesuatu yang besar, kita juga harus punya mimpi yang besar. Ya, tidak secara spesifik saya akan cerita ini, tapi ingat impian itu tidak perlu dibawa tidur, tapi benar-benar kita make things happen dengan impian yang kita mau. Saya bersyukur bahwa di bisnis ini kita bisa punya mimpi yang besar. Ya, seperti yang saya bilang bahwa ya mesti berani, mesti berani. Karena apa? Untuk mencapai mimpi itu terjadi yang sesungguhnya adalah kita harus ada punya yang namanya keberanian. Sekali lagi teman-teman, waktu kita mau jadi berani, gimana sih Kak Helen caranya? Maaf ya, saya pasti bilang sama teman-teman lagi, datang meeting. Sekali-kali mau meeting kecil, meeting besar, usahakan datang. Ya, kalau kita struggling dengan masalah kantor, oke, cari tapi meeting yang bisa kita. Kan apalagi kita punya meeting itu cuma di meeting gedenya itu ada di Sabtu, di hari-hari weekend. Ya, oke, masalah dengan anak, bawa anaknya kalau perlu ya. Oke, karena apa? Waktu kita menjadi sukses itu petanya wesono ya. Jadilah BR, 10K, kemudian EBP. Kenapa harus seperti ini? Karena ingat ya, 10K ini penting untuk apa kita punya bibit kita dalam jaringan ini ya. Oke, masalah bisnis trip dari Nuskin ini ya, saya memang masih masang yang namanya Hokkaido. Mungkin ya ini sudah lewat buat teman-teman, tapi kita harus fight sekali lagi ya. Kalau Lilian Ong kemarin bilang datang sekali lagi, coba sekali lagi, fight sekali lagi. Mari setelah Hokkaido kita masih punya kesempatan trip berikutnya ya. Katanya dengar-dengar mau ke Amsterdam. Ayo kita fight dari sekarang, sudah ada fight. Harus fighting dari sekarang ya. Karena di bisnis ini memang kita memang harus punya yang namanya keep fighting. Harus punya yang namanya apa, terus berjuang. Perjuangan itu penting waktu kita menjalankan bisnis ini. Jangan mager ya. Dan kita diajarkan bahwa ada 5 aturan dasar ya, poin 1 sampai 5 ini ya, yang saya mau kasih tahu itu adalah yang paling ya semua penting ya, tapi coba yang poin 3 ya, poin 3 dengan poin 4, kalau ini terjadi itu bisa merusak segalanya loh. Kenapa? Waktu kita urusan dengan uang ini nggak beres, itu kita jadi nggak enak. Kayak orang itu kita yang ngutang, kita yang diutangi tapi kita jadi nggak enak mau mau apa nagih. Ini jadi makanya 5 aturan dasar ini jangan ada yang dilakukan. Maksudku jangan sampai kita di poin 1, 2, 3, 4, 5 itu menjadi merusak hubungan kita menjalankan bisnis ini ya. Poin 3 itu lebih kepada kita itu apa namanya menghormati sebenarnya ya. Gak usah lah ya, itu kenapa sih dia seperti itu, kok dia seperti itu sih gitu, upline-nya kok seperti itu ya, atau upline gue kok begini ya, kok nggak seperti upline itu. Jangan ya, nggak usah mengkritik apa-apa. Ingat ya, poin yang pertama awal-awal tuh bersyukur ya, bersyukur. Karena waktu waktu kita menjalankan rasa syukur itu kita menjadi orang baik loh, menjadi orang baik, terus kita jadi orang sehat, tau nggak? Karena kalau kita sering mengkritik orang, ngerasa nih orang gosip orang, tau nggak, kita jadi kanker tau nggak? Jadi punya penyakit. Oke, saya bercanda ya, tapi artinya benar. Lebih baik kita pikirannya yang baik-baik saja ya. Dan 7, nilai dari ST ingatkan. Wah, ini, nah saya seneng nih, karena ST ini ya, saya makanya merasa bersyukur bahwa gini loh, di platform saya yang lama itu, ini poin-poin ini selalu ada kalau kita tuh di budaya kerja kita ya, di bank tempat saya kerja itu ada poin-poin budaya kerja itu, tahu nggak, di antaranya ini 5 ini ada di situ. Jadi saya bilang teman-teman, ST itu benar-benar apa ya, menjalankan bisnis ini dan di komunitas ST itu benar-benar orang yang bikin ini tuh saya sampai kagum-kagum loh. Ya artinya waktu saya ada di sini, iya elah, yang namanya integritas tuh sebenarnya di kantor manapun integriti itu penting. Ya jangan sampai itu apa nyolong-nyolong apa namanya enjoy reward orang, atau jangan, sebenarnya ya teman-teman, pada waktu termasuk apa ya, apa satu lagi nih yang biasa terjadi ya, eee, downline orang yang masih masih aktif di sana, tapi orang itu mau mau apa ya, mau dengan kita, oh please lah ya, kalau memang sudah dia, kecuali dia sudah ter-delete lainnya, tapi ini banyak terjadi di kita ya, integrity itu paling penting, karena dari hal-hal kecil itu menjadi, apa namanya, menjadi besar nih, harus hati-hati ya. Dan, poin 2 ini saya bersyukur, poin 2 dan poin 5 itu yang terjadi di tim Wake Up Talk ini. Teman-teman semuanya yang ada di sini, ada berapa puluh orang ini, bahwa kita bersyukur bahwa kita itu punya
kolaborasi yang baik. Kalaupun sesekali kita ada, ada yang nggak pas, tapi saya bersyukur bahwa semuanya bisa dikerjakan dengan baik ya. Dan saya juga pengen ya teman-teman semuanya di tim Wake Up Call ini mari ya kita sumbangsi yang lebih lebih baik, lebih banyak. Artinya gini, kalau di tim kita ini ada beberapa orang yang sudah terlibat di sini, buat teman-teman yang belum terlibat jadi kru, mari ya, mari ajak lagi satu orang untuk ada di Wake Up Call ini. Ajak lagi 2 orang tuh. Mari perbanyak orang-orang yang ada di sini karena makin banyak orang-orang yang ada di Wake Up Call ini itu juga akan menjadikan satu energi tersendiri buat kita semuanya. Ya, jangan jangan sungkan-sungkan bawa teman-teman di lingkungan ini ya teman-teman ya. Oke, mari kita kita benar-benar sukseskan bisnis kita ini bersama-sama. Makanya kita benar-benar harus memahami yang namanya sukses kita itu harus bersama. Success together itu benar-benar meaning-nya, artinya itu bahwa kita sukses bersama. Ya, teman-teman, poin yang ke-8 ini ya dari NDO ini ya, bicarakan tentang impian dan goal ini dan tantangannya. Wah, ini sekarang saya bicara masalah tantangan. Sebenarnya di bisnis apapun itu nggak mungkin nggak ada tantangan. Tantangan ini adalah bagian kesuksesan kita, bagian kita menuju kesuksesan kita, ya. Dan kita terus ajak atau ceritakan kepada teman-teman bahwa kalau kemarin kita sudah selesai ada meeting besar di ST23 di Kuala Lumpur, kita bicarakan lagi meeting berikutnya teman-teman ya, ingat ya besok ini bulan Januari, persiapkan dari sekarang. Ya, persiapkan dari sekarang. Saya juga selalu ketemu orang baru, orang lama ya, saya sudah cerita dari sekarang bahwa nanti akan ada meeting besar lagi, sesuatu yang perlu kamu lihat. Ya, bukan hanya kita mau lihat satu performa dan lain, bukan, tapi sesuatu yang besar untuk perubahan kehidupan kita dan perubahan kehidupan orang di sekitar kita. Ya, jadi ini yang harus tetap kita bawa lagi kita ceritakan lagi. Ya, ada hal yang kadang-kadang yang saya bilang tadi tantangan tadi, emosi ini adalah yang akan membuat stuck kita berjalan dalam waktu menjalankan bisnis ini. Teman-teman, ini tuh manusiawi banget gitu ya, manusia banget. Tapi mari ya, sekali lagi kita belajar lagi bagaimana kita meredakan emosi kita ini. Saya bersyukur ya di lingkungan ini Success Together itu juga ngebantu saya untuk menghadapi apa yang terjadi di emosi di badan saya, di jiwa saya itu benar-benar kebantu. Dengan adanya persoalan-persoalan di tim saya itu justru membuat saya jadi lebih lebih bijak, lebih dewasa dan lebih sabar justru. Ya, jadi waktu misalkan ada satu tim saya mengeluhkan sesuatu nggak apa-apa, orang itu mengeluhkan nggak apa, tapi saya memilihkan untuk memberikan kata-kata yang baik buat mereka lagi untuk supaya mereka jangan malah down ya, supaya dia mau memulai sekali lagi atau mau bangun sekali lagi. Itu ya. Jadi buat saya emosi ini memang harus diatur karena memang di bisnis ini kan struggle-nya cuma ini doang gitu ya. Menjalankan dia bilang, "Oh ya bisnis ini nggak gampang." Nggak gampang tuh sebenarnya nggak gampang tuh emosi kita ini yang nggak bisa diatur sama sekali ya. Makanya itu balik lagi, maaf ya kalau seorang Helen Sinaga bilang lagi, datang ke meeting. Karena waktu kita datang ke meeting itu banyak yang membuat kayak orang tuh nggak otomatis gitu kayaknya kita tuh teratur sendiri gitu badan kita, pikiran kita untuk menjadi mengatakan hal yang lebih sabar, lebih bijak gitu ya teman-teman ya. Nah, sukses itu punya ada rahasianya. Ya, satu ya, settle ubah diri kita sendiri. Makanya saya juga memilih untuk saya dulu yang settle supaya saya bisa settle orang lain. Ini penting. Jadi rahasia sukses itu sebenarnya 3 poin ini yang paling penting, ya. Bagaimana kita melakukan bisnis ini, ya hasilnya itu seperti yang kita lakukan terhadap bisnis ini. Ya, dan yang ketiga, kita benar-benar harus kontrol apa yang kita bisa kontrol, jangan kita mengkontrol apa yang tidak bisa kontrol, ya teman-teman ya. Jadi sukses ini rahasianya nih 3 ini yang perlu kita bawa terus, bawa terus, bawa terus. Kalau hari ini kita merasa masih belum settle dulu deh. Waktu kita settle nanti kita bisa settle yang lain. Karena kita udah jelas ya, kesuksesan kita tuh benar-benar sudah dijamin ya teman-teman, dijamin. Bayangin ya ini gambarnya ya, marketnya jelas ya, perusahaannya jelas, teknologinya jelas, komunitasnya jelas.
teman-teman sekali lagi ya, komunitas kita Success Together Wake Up Call ini Mbak, mari kita kumpul sama-sama. Kita balik lagi sama-sama. Kita bermimpi sama-sama. Kita perjuangkan sama-sama teman-teman ya. Karena kita tahu bahwa waktu kita ada semua ini, sukses kita digaranti, tinggal kita bagaimana mengambil suatu keputusan ya. Tulislah story kita, cerita kita, kesuksesan kita. Ya teman-teman, kita harus janji sama-sama ya. Nanti sebentar lagi kita punya apa namanya acara besar ya. Ya kita persiapkan dari sekarang. Kita pengen punya cerita yang kita pengen berbagi kepada teman-teman nanti di 2000, waduh, maaf. Di 2024 teman-teman ya. Dan suara saya masih terdengar ya, sudah mau terakhir tapi ini saya agak bentar ya teman-teman. Ya, kita berjanji ya teman-teman sama-sama ya sebelum kita akhiri kita hari ini ya kita masih punya menu masih punya waktu yang sangat banyak sebenarnya dari tanggal 26 ya sampai nanti end of month ini kita harus create story kita sesuatu yang benar-benar kita all out, jangan give up lah ya. Kemarin cerita leader-leader dari hari Selasa Rabu itu kemarin benar-benar menginspirasi saya ya apa namanya nggak ada yang nggak bisa ya. Oleh karena itu teman-teman mari kita sama-sama ya menjadi orang bagian dari sukses coder yang mencapai kesuksesan kita dengan mempunyai pola pikir mindset yang sangat baik ya. Nggak ada yang nggak bisa teman-teman ya. Mari kita sama-sama berjuang. Saya akhiri sharing saya, mudah-mudahan ini bisa membantu at least ada satu poin yang bisa teman-teman bawa ya. Saya kembalikan kepada Mbak Sri, satukan hati bersama kita sukses. Mbak Sri silakan, see you on the top, bye bye. Terima kasih Kak Helen, luar biasa sharingnya ya. Ada beberapa mindset yang memantapkan mindset saya pagi hari ini ya dari Kak Helen ini. Bisnis ini caranya cuma ngomong doang, tantangannya cuma ditolak orang. Jadi jaga hati kita jangan sampai baper. Oke, kemudian yang kedua, bisnis ini hanya menirukan apa yang dilakukan mentor, jadi jangan terlalu kreatif. Yang ketiga, emosi adalah satu-satunya musuh. Luar biasa Kak Helen, terima kasih banget nih sharingnya, benar-benar menginspirasi ya. Oke teman-teman, ada pengumuman untuk pagi hari ini, Jumat besok kita akan sama-sama belajar tentang diet sultan ya di jam yang sama ya. Kadang beberapa kali ketika saya sharing tentang program diet saya, ada yang berkomentar, wah itu mah diet sultan. Nah benar nih, ini memang diet sultan. Sultan kualitas bahan-bahannya, sultan proses pembuatan suplemennya, dan pastinya sultan manfaatnya yang bikin kita jadi slim, cantik, dan awet muda. Benar kan teman-teman? Oke, pastikan Anda hadir di sana besok pagi ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung meeting kita pagi hari ini. Terima kasih untuk semua kru yang bertugas pada